Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan sebuah video tutorial sebagai pengganti mata kuliah Bahasa Inggris 2. Kali ini kita akan membahas satu tense lagi. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang present continuous tense, sekarang kita akan membahas tentang simple present tense. Ya, kenapa kita membahas simple setelah continuous? Karena sekali lagi simple present tense itu bohong kalau disebut simple. Namanya doang simple, padahal sebenarnya dia tidak sesimpel itu. Nah, untuk menghindarkan kebingungan di awal, makanya saya mengajarkan dulu present continuous tense, karena itu yang relatif paling mudah dan paling gampang untuk dipelajari secara struktur dan secara penggunaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang simple present tense, the structure and its usage. Apa yang akan kita bahas pada video ini? Antara lain, pertama tentang what is simple present tense. Apa itu simple present tense? Jadi pengertiannya, kemudian the structure of the simple present tense atau pola kalimatnya. Nah, kita akan membahas tentang the difference between the positive, negative, and interrogative tense. Ya, jadi di dalam simple present tense, positif, negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya itu ternyata strukturnya ada perbedaan yang cukup besar. Ya, tidak seperti present continuous tense yang minggu kemarin. Kalau kita bikin positif, diubah jadi negatif kan tinggal tambahin not. Terus kalau bikin interrogatif atau kalimat tanya, tinggal to be-nya pindahin ke depan. Nah, di simple present tense is not as easy like that. Tidak semudah itu. Bukan tidak semudah, mudah sih sebenarnya, tapi tidak sesederhana itu caranya. Kemudian the auxiliary use atau kata kerja bantu yang digunakan. Ketiga, the verb conjugation atau perubahan bentuk kata kerja yang dipakai. Nah, jadi ada biasanya kalau tense yang lain itu kita hanya membahas dua ini ya. Yang penting untuk dipelajari itu selain structure yaitu auxiliary use dengan verb conjugation. Tetapi di simple present tense kita harus membahas secara detail antara bedanya kalimat positifnya, kalimat negatif dengan kalimat pertanyaan dalam simple present tense, karena memang berbeda. Seperti itu. Kemudian yang ketiga baru the usage atau pemakaiannya. Baik. What is simple present atau apa sih simple present itu? Dari namanya kita punya dua ini ya. Pertama, simple. Simple di sini berarti ya namanya ada, sebenarnya namanya doang simple itu kan artinya sederhana ya. Tapi yang dimaksud sederhana ini bukan berarti kalimatnya sederhana, karena sekali lagi saya ingatkan simple present tense is not as easy like that. Jadi tidak semudah itu. Yang disebut dengan simple berarti dia bukan continuous. Ya ingat ya, dia bukan continuous. Artinya aktivitas yang dilakukan itu bukan ongoing, atau aktivitas yang dilakukan itu bukan aktivitas yang yang baru dimulai kapan terus sampai sekarang itu belum berhenti, belum selesai, enggak. Jadi bukan continuous atau non continuous. Kemudian karena dia simple juga, dia juga incomplete atau belum selesai. Nah, saya pernah jelaskan kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membahas tense, karena tense itu aspek waktu, dan aspek waktu dari kata kerja itu salah satunya mengenai komplit atau belumnya pekerjaan itu, sudah selesai atau belumnya pekerjaan itu, atau tuntas atau belum tuntasnya pekerjaan itu. Itu tergambar di nama tense. Kemudian continuous, berlanjut atau tidaknya pekerjaan itu juga tergambar dalam tense. Nah, yang disebut simple itu sekali lagi dia bukan continuous, artinya aktivitasnya belum bukan pekerjaan yang sudah dimulai dan sampai saat ini belum selesai. Terus dia incomplete, artinya belum selesai. Ya, belum selesai. Nah, kalau dijabarkan, present itu kan artinya masa kini. Kemudian, nah tadi ya, simple itu incomplete, belum selesai. Ya, ini belum selesai. Kemudian dia not ongoing, ya sama aja ya. Tidak atau bukan yang berkelanjutan. Bukan yang sedang berproses, bukan yang sedang. Gitu kan ya. Nah, berarti apa yang dimaksud dengan simple di situ? Simple berarti rutinitas. Ini ingat. Ya, jadi simple present tense itu artinya rutinitas atau routines. Apa itu routines? Routines adalah kebiasaan. Ya.
kebiasaan yang sering dilakukan gitu kan, atau hal-hal yang memang hobi gitu, seperti itu. Nah, atau kita katakan saja begini, pada dasarnya simple present tense adalah tense yang bisa digunakan ketika mengungkapkan suatu aktivitas ya yang berupa kebiasaan, rutinitas, atau fakta apa adanya. Jadi ada 3 hal. 1, dia kebiasaan, kedua rutinitas, ketiga fakta. Emang rutinitas beda dengan kebiasaan ya beda-beda tipis sih sebenarnya ya, karena kalau kebiasaan itu kan berarti kayak hobi atau misalnya habit lah dikatakan. Sementara rutinitas itu mungkin involuntary atau sesuatu yang memang ya harus dikerjakan gitu, bukan karena sukarela. Karena kalau kebiasaan kan sukarela aja gitu, tanpa disuruh pun kita memang melakukan itu kebiasaan. Tapi kalau rutinitas kan memang sesuatu yang dipaksa supaya kita melakukan dan berulang-ulang. Nah, jadi intinya simple present tense itu tadi ya, aktivitas, kebiasaan, rutinitas, atau fakta. Nah, 2 ini masuknya dalam aksi yang istilahnya repeated atau berulang-ulang. Nah, dari sini kita harus bisa bedakan dulu kapan kita pakai continuous dan kapan kita pakai simple. Ingat sekali lagi, present continuous tense digunakan ketika kita ingin menyatakan aktivitas yang saat ini sedang berlangsung atau ongoing atau sedang berproses. Misalnya, we are eating, berarti kita sedang makan. Dan yang disebut sedang makan berarti ongoing. Ya, karena sambil kita ngomong, sambil kita makan, gitu. Nah, sementara simple present tense kita menyatakan kebiasaan. Misalnya, I play tennis every weekend. Saya bermain tenis setiap akhir minggu, gitu ya. Atau I shop at the market. Misalnya, saya berbelanja di pasar. Gitu. Jadi saya nggak belanja di tempat lain selain di pasar, seperti itu. Next, sebelum kita masuk strukturnya, tolong diperhatikan dulu ini, ya. Mohon diingat bahwa meskipun namanya simple, ini sekali lagi saya ingetin ya, meskipun namanya simple, present simple tense sama sekali bukan tense yang simple karena strukturnya berbeda-beda antara 1, kalimat positif itu beda dengan negatif, juga beda dengan interrogatif. Dan keempat ya, dia punya pola khusus untuk bentuk nominal. Nanti kita akan bahas apa itu nominal sentence, karena yang namanya simple present tense ternyata punya bentuk nominal. Nah, jadi ingat, selalu konsentrasi dan berhati-hati ketika berhadapan dengan simple present tense. Jadi namanya bohong ya, it's not simple. Sekarang sebelum kita membongkar structure, kemudian kita pahami dulu elements of structure atau unsur-unsur yang dipakai di dalam structure nanti. Pertama ada auxiliary verb ya. Jadi seperti tenses yang lain, dia juga punya auxiliary, cuman auxiliary-nya agak unik karena dia tidak muncul selalu. Beda dengan tense yang lain itu auxiliary-nya selalu muncul. Nah, simple present tense dan simple past tense, ingat ya yang simple-simple itu, simple present tense dan simple past tense itu auxiliary-nya ada tapi tidak selalu muncul. Ya. Lihat di sini, auxiliary yang dipakai adalah do atau does. Auxiliary do atau does ini kan asalnya dari kata bentuk aslinya kan to do ya. Auxiliary do atau does ini hanya digunakan ketika kalimatnya, ingat, negatif. Jadi kalau tidak negatif tolong jangan dipakai. Misalnya kalimatnya positif atau kalimatnya positif ya kan di sini dulu ya. Sorry, hanya digunakan ketika kalimatnya negatif atau interrogative. Jadi hanya dipakai di kalimat negatif atau kalimat pertanyaan. Artinya kalau kalian pakai di kalimat yang biasa tidak perlu dipakai. Kalimat positif gitu kan ya, kalimat yang biasa itu tidak perlu dipakai. Kalau kalimatnya negatif, pengingkaran yang berarti tidak, berarti pakai pakai not. Nah, di situ baru keluar yang namanya auxiliary. Ingat ya, hanya digunakan ketika kalimatnya negatif atau interrogative. Jangan dipakai di positif. Kemudian, karena di sini ada do atau does, atau itu berarti pilihan. Oke? Kapan kita pakai do dan kapan kita pakai does? Karena kita di situ harus memilih. Apakah itu suka hati? Enggak, itu tidak sesuka hati. Ada aturan pemakaiannya. Auxiliary do itu digunakan jika subjek kalimat
adalah I, you, they dengan we. Ya, sekali lagi, auxiliary do itu dipakai kalau subjeknya adalah I, you, they, dan we. Kelompok apa? Saya biasa menyingkatnya dengan nama kelompok Ayu Dewi. I, you, they, we. Ya, mirip lah ya, Ayu Dewi. Kemudian, auxiliary does digunakan jika subjek kalimatnya adalah she, it, atau he. Kelompoknya Siti. Supaya kalian cepat menghafalkannya, saya buat seperti ini. Jadi kalau kelompoknya Ayu Dewi terus kalimatnya negatif, berarti keluarkan do dan keluarkan not. Gitu. Kalau misalnya subjeknya she, it, atau he, kemudian kalimatnya negatif, keluarkan does, keluarkan not. Ngerti ya? Jadi misalnya subjek kalimatnya ya she misalnya. Kemudian she-nya apa ya? Berlari misalnya, run. Nah, kalau misalnya kalimatnya negatif, berarti kan dia harus mengeluarkan yang namanya auxiliary verb. Apa auxiliary verbnya she? Dia kelompoknya Siti, berarti keluarnya adalah does. Oke, kemudian setelah does karena negatif berarti pengingkaran berikan not, baru keluarkan verbnya yaitu run. Gitu ya. Jadi ingat does ini tidak boleh keluar kalau dia bukan negatif atau dia bukan kalau dia bukan negatif atau dia bukan pertanyaan. Dia hanya boleh keluar di negatif atau di pertanyaan. Kalau kalimatnya positif tidak perlu pakai does. Jadi nggak perlu bikin kalimat kayak begini, she does run. Ada kalimat seperti itu tapi secara standar pengertiannya lain. Nah, kalau kita mau bikin kalimat yang standar, udah bikinnya she runs aja. Jadi di sini nanti pakainya s. S-nya pindah ke sini. Nah, kita bahas ini nanti setelah ini ya. Yang jelas ingat dulu auxiliary ada dua, ada do, ada does ya. Keduanya hanya dipakai kalau negatif. Terus do dipakai kalau subjeknya I, you, they dengan we. Does dipakai kalau subjeknya adalah she, it dengan he. Nah, kemudian verb yang dipakai adalah verb 1. Ya, karena verb 1 berarti ada dua pilihan. Ada verb 1 biasa dan ada verb 1 yang berakhiran s. Nih, perhatiin. Nah, makanya kenapa ada do dengan does. Do dengan does ini kan dua-duanya verb 1. Yang satu verb 1 biasa, yang satu verb 1 berakhiran s. Gitu. Jadi pilihan verb 1 verb 1s itu berlaku juga ternyata ke auxiliary-nya ya. Iya. Gitu. Nah, jadi sekali lagi verb yang digunakan adalah verb 1, berarti pilihan kalian adalah verb 1 atau verb 1 berakhiran s. Nah, apakah pemakaian verb 1 dan verb 1s itu sesuka hati juga? Tidak, ada aturannya dan aturannya mirip kayak auxiliary. Ya, ingat. Do ini bentuk verb 1 biasa kalau subjeknya I, you, they, we. Sama, verb 1 juga dipakai kalau subjeknya adalah I, you, they, we. Ini kan kelompok Ayu Dewi ya. Ayu Dewi. Kemudian yang ini kelompok Siti. Jadi she, it, he pakainya verb 1 berakhiran s. Tolong jangan ditukar dan jangan sampai salah. Jadi ini tolong dihafalkan. Verb 1 itu Ayu Dewi, verb 1s itu Siti. Berarti do itu Ayu Dewi, does itu Siti. Ingat baik-baik ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Baik, ini adalah basic structure dari simple present tense. Teman-teman masih ingat kan tadi ya saya katakan bahwa ada perbedaan struktur antara kalimat positif, negatif, dan interrogatif, termasuk dengan kalimat nominal. Ya, jadi itu bohong sebenarnya, sekali lagi bohong, namanya simple ya, karena it's not as simple like that, tidak semudah itu. Ada perbedaan struktur yang jelas antara kalimat positif, negatif, dengan interrogatif. Berbeda dengan tenses yang lain yang biasanya tinggal pindahin auxiliary-nya pindah ke depan, kalau enggak auxiliary-nya ditambahin not kayak gitu. Nah, tapi simple present tense itu agak-agak unik. Nah, coba perhatikan tiga struktur di bawah ini. Saya berikan pola atau structure dari kalimat yang positif, kemudian negatif, kemudian yang interrogatif atau pertanyaan. Di kalimat positif, polanya adalah subjek ketemu dengan verb 1 atau verb 1s. Tadi kan disuruh milih ya. Kapan pakai verb 1? Kalau subjeknya Ayu Dewi. Kemudian kapan verb 1s? Kalau subjeknya adalah she, it, atau he. Jadi subjek ketemu verb 1 atau verb 1s itu, perhatikan di sini nggak ada to do, nggak ada does. Jadi dia nggak pakai auxiliary. Kemudian di belakang lanjut dengan ya bisa dia objeknya atau nanti keterangan tempatnya, preposisionalnya ya, misalnya di belakangnya. Begitu. Jadi
Intinya dia harus punya subjek ketemu dengan verb 1 atau verb 1s yang tidak disela oleh auxiliary. Jangan pakai do, jangan pakai does. Paham ya? Next, yang kalimat negatif. Nah, perhatikan yang kalimat negatif. Ada subjek, kemudian namanya negatif itu kan pengingkaran, dia cirinya pakai apa? Selalu pakai not. Ya, pengingkaran ya, minimal dia pakai not lah, not. Ada subjek, ada not. Nah, kemudian di tengahnya sama seperti yang lain, tenses itu biasanya ada subjek ketemu dengan auxiliary. Kalau tensesnya bentuknya negatif, itu ada subjek, auxiliary, not, kemudian ada verbnya, kan gitu. Nah, di sini juga begitu, ada subjek, ada auxiliary, ada notnya, kemudian verbnya. Auxiliary-nya tadi dikatakan, auxiliary-nya itu ada do atau ada does gitu. Nah, makanya di sini pilih do atau does. Nah, jadi kalau misalnya di kalimat positifnya subjeknya pakai verb 1, nah, berarti nanti nih ya, pakai verb 1. Kalau dia pakai verb 1, berarti nanti di kalimat negatifnya harus memunculkan do. Kalau misalnya kalimat aslinya atau positifnya dia pakai verb 1 berakhiran s, berarti nanti pilihnya pakai does. Jadi ini berhubungan. Nah, yang jelas polanya subjek do not atau subjek does not. Kemudian ketemu dengan verb 1 nih, perhatikan. Verbnya harus verb 1. Beda dengan tenses beda dengan yang bentuk positif. Kalau positif kan dia milih ya verb 1 atau verb 1s, ada dua yang keluar. Tapi di bentuk negatif hanya ada satu verb yang dipakai, yaitu verb 1 saja. Jangan diganti jadi verb 1s lagi. Artinya kalau misalnya Anda bikin kalimatnya negatif ya, positifnya begini. Ali ya eats soup misalnya. Ali makan sup. Di sini kenapa pakai verb 1 berakhiran s? Karena di sini Ali itu bisa diganti pakai he. Kan? Nah, kalau dia pakai negatif, ya, kalau dia dinegatifkan Ali, ya kan, Ali, kalimat negatif itu berasal dari positif. Kalau misalnya verb 1-nya, kalau dia pakai verb 1s, berarti negatifnya keluarkan apa? Does. Berarti di sini berarti kalau yang ini karena Ali pakainya verb 1s, berarti keluarnya harus does, bukan do. Oke? Kemudian setelah itu berikan dia not atau pengingkaran. Setelah itu keluarkan verb 1. Pak, bukannya kalau she, it, he itu pakainya verb 1s. Ingat, yang kalau negatif dia tidak pakai verb 1s, dia pakainya kembali verb 1. Jadi Ali does not eat soup. Ya. Jadi jangan dipaksakan munculkan does not eats. Kenapa tidak boleh dipaksakan ini? Karena s-nya itu sudah dititip sama does. Nah, itu ya. Jadi verb 1s-nya sudah dititipkan ke does. Makanya kenapa verb 1 dengan do itu berhubungan dan verb 1s dengan does itu berhubungan. Jadi sekali lagi hati-hati ketika kalimatnya negatif. Kalau kalimatnya negatif, dia harus memunculkan do atau does dan verbnya harus verb 1. Jadi Ali does not eats itu salah. Dia tidak boleh pakai s. Yang benarnya adalah Ali does not eat soup. Paham ya? Oke. Sekarang kalau kalimatnya pertanyaan gimana? Kalau kalimatnya pertanyaan, ya sama, munculkan auxiliary-nya yaitu do atau does. Tapi letakkan si do atau does-nya itu di depan subjek. Nah, karena si do dengan does-nya pindah di depan subjek, berarti habis subjek ketemu langsung dengan verb lagi. Ya kan ya? Jadi do atau does ketemu dengan subjek, ketemu dengan verb 1, baru nanti diikuti tuh sama yang namanya objek atau yang namanya pelengkap di belakang sini. Nanti ada objek. Di sini ada objek atau nanti preposisi. Baru tanda tanya. Ini jangan lupa ya, tanda tanyanya nih di belakang. Harus ada tuh tanda tanya karena dia penanda bahwa kalimatnya adalah pertanyaan. Misalnya jangan sampai kalau nggak ada pertanyaan nanti adalah kalimat yang dia harusnya pakai titik meskipun dia pakai tanda tanya, nanti ya dibahas. Nah, yang jelas sekali lagi kalau bentuknya interrogatif atau pertanyaan, ya, dia harus memindahkan si auxiliary do dengan does di depan subjek. Jadi kalimatnya selalu diawali do atau does. Habis do atau does diikuti subjek, habis subjek baru verb.
Ya, paham ya? Nah, misalnya begini. Kita coba jabarkan kembali lagi. Yang positif itu subjek ketemu dengan verb 1 atau verb 1 berakhiran s. Kemudian yang negatif itu ada subjek, ya, kemudian pilih do dulu atau does. Kemudian pengingkarannya jangan lupa pakai not, kemudian baru ketemu verb 1. Ingat ya, nggak milih lagi. Pilihannya cuma di do atau does. Nanti di belakangnya langsung verb 1. Kemudian kalau dia interrogatif atau pertanyaan, berarti do atau does muncul duluan di depan, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti dengan verb, lagi-lagi verb 1. Ya, tidak milih lagi verb 1-1s karena pilihannya udah ada di do dengan does. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalnya mau mengonversi? Ya, tadi kan yang positif ke negatif udah bisa. Nah, sekarang coba yang positif ke pertanyaan. Kalimatnya misalnya kita pakai lagi yang tadi, Ali eats soup, kan gini. Ali makan sop, jadi makanannya dia sop aja kali ya. Nah, Ali eats soup itu ada subjek Ali eats, ya ini asal katanya dari to eat, dia ketemu dengan verb 1s. Kenapa pilihnya verb 1s? Ya karena Ali ini kalau diganti jadinya pakai he kan ya. He itu kelompok Siti. Siti itu pakainya verb 1 berakhiran s. Baru sub ini adalah objek. Nah, ini kalau dia positif. Nah, sekarang kalau misalnya kita pindahkan atau ganti, diubah menjadi bentuk pertanyaan atau interrogatif, ya. Pertama, perhatikan verb satunya. Verb satunya dia pakai s, berarti dia harus mengeluarkan yang namanya do atau does. Betul, pakainya does. Ya, jangan pakai yang lain. Nah, berarti berikan dia does di depan. Karena ini Ali ini diganti he ya. Sekali lagi Ali diganti he berarti pasangannya verb 1s atau does. Does, kemudian keluarkan subjeknya Ali, kemudian setelah Ali keluarkan apa? Verb 1, betul. Eat, jangan ditambahin s. Ya, dia harus verb 1. Baru keluar subjek yaitu soup. Berikan tanda tanya. Jadi kalau positif kembali perhatikan si verbnya. Kalau misalnya verbnya verb 1 berarti pakainya do. Kalau verbnya verb 1s berarti pakainya does. Ini. Karena ingat itu ya hubungan itu ya. Verb 1 berarti dia berpasangan dengan do. Kalau dia verb 1 berakhiran s berarti dia berpasangan dengan does. Artinya kalau kamu pakai kelompoknya kelompok Ayu Dewi. Ayu Dewi itu kan pakainya verb 1, berarti keluarnya do. Kalau kamu pakai kelompoknya Siti, Siti itu kan verb 1s, berarti pakainya does. Itu aja yang dipegang. Nah, mungkin awal-awal mungkin agak-agak pusing dan ketukar-tukar, tapi kalau banyak latihan saya yakin itu bisa mudah. Ya. Jadi jangan bosan untuk berlatih, karena belajar bahasa tanpa berlatih itu it's just bullshit. Bohong besar itu. Nggak akan bisa tercapai itu belajar bahasa tanpa ada latihan. Oke? Nah, sekarang mari kita coba amati kalimat positif ini, the positive sentence. Pola positive sentence itu gimana? Ada subjek ya, kemudian ada verb 1, kemudian ada verb 1s diikuti dengan nantinya objek atau prepositional. Ya. Nah, perhatikan contoh kalimatnya. They study economics at college. Mereka mempelajari ekonomi di perguruan tinggi. Ya. They ini adalah subjek. Kemudian study ini berasal dari to study. Karena dia pakai bentuk verb 1 berarti nggak ada perubahan, tinggal dibuang to-nya. Kemudian economics, ekonomi itu adalah objek karena inilah yang dipelajari oleh mereka. Ya. Kemudian perhatikan contoh kedua. Sherlyn plays guitar very well. Ini agak geser ya harusnya. Ini yang verb 1 berakhiran s. Sherlyn ini adalah orang ketiga tunggal berjenis kelamin perempuan. Biasa Sherlyn kan nama cewek ya. Karena dia nama perempuan berarti dia bisa diganti dengan she. Nah, dia jadi subjek. Nah, kenapa di sini pakainya plays? Plays itu asalnya dari to play. To play bentuk aslinya. Kemudian dia diberikan akhiran s. Berarti dia bentuknya bukan verb 1 biasa, tapi verb 1 berakhiran s. Gitu ya. Kenapa dia pakai verb 1 berakhiran s? Ya karena di sini adalah she.
Ingat, kelompok city itu ketemunya dengan verb 1 berakhiran s. Nah, kemudian itu setelah itu ada yang namanya guitar. Guitar itu adalah objek. Kemudian very well ini adalah adverbials, ya, ini harusnya nempelnya ke sana. Tapi nggak apa-apa, yang jelas ada subjek, ada verb, ada objek, begitu. Jelas ya? Jadi tolong jangan terkecoh dengan subjek. Ketika menggunakan kalimat simple present tense, subjek itu harus diperhatikan baik-baik. Ya, terutama kalau misalnya nih ya, kalau misalnya si subjeknya itu tidak langsung pakai pronoun, kayak misalnya nggak langsung pakai they, nggak langsung pakai she, nggak pakai he, nggak pakai it, ya. Tapi dia pakai nama, itu harus dihati-hatikan. Ingat, saya pernah jelaskan di bagian pronouns dulu bahwa yang namanya siapapun ya, whoever, siapapun, ketemu dengan I itu akan berubah menjadi we. Karena ada saya di situ dan teman-teman saya. Jelas ya? Jadi whoever, siapapun, kalau subjeknya diawali dengan siapapun ketemu dengan I itu akan menjadi we. Oke? Kemudian kalau ada whoever ketemu dengan you, berarti dia akan diganti menjadi you, karena tetap orang kedua ditunjuknya. Kemudian kalau ada nama, ya, nama itu cek gendernya. Apakah nama itu biasanya ke gender laki-laki atau biasanya ke gender perempuan? Ya, jangan sampai nama Sherlyn misalnya dianggapnya laki-laki. Mana ada Sherlyn laki-laki? Kecuali kalau ya something gitu kan, ya, sesuatu. Ya, tapi biasanya kan nama mudah ditebak lah ya. Apalagi kalau nama orang Indonesia kayak misalnya Dewi, itu jelas perempuan, bisa diganti dengan she. Kalau namanya satu, cek gender, ya. Kalau misalnya namanya lebih dari satu, misalnya Sherlyn and Bob misalnya. Nah, ada dua orang kan ya, Sherlyn and Bob. Ini akan menjadi they. Itu ya, akan menjadi they. Terus hati-hati dengan yang namanya kepemilikan. Kayak misalnya my mom, ibu saya. Di sini ada my itu penggantinya I. Kan punyaku, ya kan, my, aku. Nah, tapi begini, meskipun ada ku di situ, ada aku di situ, my mom ini bukan merujuk kepada akunya. Ya kan, my mom, ibuku. Ibuku kan bukan aku, tetapi seorang perempuan. Ingat ya, jadi seorang perempuan yang dilihatnya adalah momnya. My mom, karena di situ nggak pakai s, andai kata my moms, berarti maknya lebih dari satu tuh. Mungkin bapaknya kawin 3 kali, 7 kali mungkin. Ya bisa aja my moms. Tapi karena di sini my mom nggak pakai s, berarti dia satu sendiri. Ya, satu sendiri, dan sendiri dia perempuan, maka dia bisa diganti menjadi she. Tuh, hati-hati ya. Atau misalnya our brother. Our brother itu artinya saudara laki-laki kami. Nah, meskipun yang punyanya di situ adalah kami itu kan jumlahnya banyak, ya kan? Kami itu tidak mungkin sendiri, pasti 2 atau lebih lah. Jadi meskipun di sini ada our-nya nggak dihitung, jangan dilihat kaminya, karena kalau disebut saudara kami, brother tidak pakai s ya, berarti bukan kaminya kan yang ditunjuk, tapi seseorang. Gitu. Berarti di sini digantinya menjadi brother itu kan saudara laki-laki, dia bisa diganti menjadi he karena dia sendiri. Nah, tapi lain cerita kalau misalnya kalian bentuknya misalnya gini, our brothers. Ingat tuh. Karena di situ ada s itu penanda lebih dari satu, berarti saudaranya yang disebut itu bukan cuma satu orang, tapi sekelompok, mungkin 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini jangan disebut he lagi. Karena jumlahnya tidak satu, tapi disebutnya pakai apa? Pakai they. Nah, itu. Intinya, kalau kalian tidak paham tentang perubahan ini, tolong dipelajari lagi materi tentang pronoun, kata ganti. Ya, karena pilihan kata kerja kalian akan error, akan kacau kalau kalian juga tidak paham betul tentang pronouns. Itu ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan yang negative sentence atau kalimatnya bentuk negatif. Ingat, yang namanya negatif itu artinya pengingkaran. Yang namanya pengingkaran itu berarti lawan dari yang positif, ya.
dia biasanya pakai cirinya ada not, ya, not sebelum verb gitu. Nah, tapi tidak harus selalu not, ada juga cara mengingkari yang lain. Ada bahkan cara mengingkari pakai subjek. Ya, nanti kita jelaskan itu. Yang jelas ini dulu kita perhatikan dulu yang easy-nya dulu. Negative pattern, ingat ada subjek ketemu dengan do dengan das, ya, ini adalah auxiliary-nya baru muncul ketika dia negatif. Yang bertemu dengan verb 1. Sekali lagi tidak ada pilihan verb 1 atau verb 1s. Pilihan kalian cuma ada di do dengan das. Ini yang nanti merujuk kepada subjek. Ya, jadi subjek itu apa? Lihatnya ke subjeknya apa baru pasangkan. Pasangannya do atau pasangannya das. Jangan ke verbnya. Verbnya tetap verb 1. Gitu ya. Makanya contohnya they, nah ini subjeknya they, do not study economics at college. Perhatikan di sini ada do not-nya. Ya, ada do-nya, kemudian ada not-nya, kemudian study ini verb 1. Ya, they itu memang pasangannya verb 1, maka dia pakainya do not, pakai do ya. Kemudian keluarnya verb 1. Nah, kemudian yang ini nih. Sherlyn. Kalau yang tadi kan Sherlyn-nya itu verb 1 dia pakai verb 1. Yang positif kan Sherlyn-nya pakai verb 1s. Nah, di sini dia tidak pakai lagi verb 1s, tapi dia harus pakai verb 1. Ingat tuh. Jadi tidak ada pilihan di verbnya. Pilihannya adanya di do dengan das. Nah, tapi alih-alih pakai do kayak misalnya subjek they, Sherlyn sebagai subjek justru memunculkan kata das. Ya, karena das ini yang berhubungan dengan she, it, atau he. Begitu ya, baru keluar pengingkarannya, not-nya, baru verb 1-nya, kemudian objeknya gedar. Nah, sekarang yang pertanyaan atau interrogative sentence. Ingat, interrogative pattern itu diawali dengan auxiliary-nya dulu muncul duluan. Ya, yaitu to do dengan to das-nya. Baru nanti kalian pilih. Do dengan das itu berdasarkan siapa? Sekali lagi berdasarkan subjek. Baru ketemu dengan sama kayak negatif ya. Dia verb 1. Jadi tidak ada pilihan apakah itu 1 atau 1s, tapi hanya ada penggunaan verb 1. Pilihan munculnya di do atau das. Ini yang dipilih, bukan di verb 1-nya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Do they study economics at college? Ini berasal dari kalimat positif yang tadi ya. Asalnya kan they study economics at college. Ini bentuk aslinya. Nah, dia pakai they, kemudian ini pakai verb 1. Ya kan? Makanya karena dia verb 1 itu berhubungan dengan do, makanya yang dikeluarkan adalah do. Ya, do, kemudian verbnya they, subjeknya they, kemudian ingat tidak ada pilihan lagi verb 1, verb 1s, keluarnya langsung verb 1 baru economics sebagai objek. Nah, sekarang perhatikan kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua tadi itu Sherlyn, kalau nggak salah ya, plays guitar very well. Sherlyn itu diganti dengan she, berarti ini bentuknya shitty ya. Kemudian plays, ya, karena dia she, berarti dia ketemu dengan verb 1 berakhiran s. Nah, karena verb 1 berakhiran s itu berpasangan dengan das, berarti yang dikeluarkan pertama kali bukan do tetapi das. Ya, Sherlyn, kemudian play-nya ini tetap verb 1, tidak milih lagi jadi verb 1s karena di sini sudah dipilih sudah milih do dengan das. Baru guitar sebagai objek very well. Ya, jadi intinya sekali lagi ingat, verb 1 pasangannya adalah do, verb 1s pasangannya adalah das. Ya, do dengan das hanya dikeluarkan kalau kalimatnya negatif atau pertanyaan. Kemudian kelompok Ayu Dewi pakainya verb 1 atau pakai do. Kelompok Shitty itu pakainya das atau verb 1 berakhiran s. Oke ya? Semoga sampai di situ paham. Oke, sekarang usage and examples, pemakaian atau pemakaian dan contoh kalimat yang lain. Ada 3 pemakaian utama dari simple present tense. Ya, sekali lagi ingat, yang namanya simple itu berarti incomplete atau belum selesai.
ya. Kemudian dia juga berarti non continuous atau bukan pekerjaan yang berproses yang sedang terjadi. Ya, bukan ongoing atau not ongoing. Artinya ya selain incomplete atau non continuous, dia paling menyatakannya adalah aktivitas atau rutinitas. Makanya ada 3 pemakaian utama. Pertama, menyatakan rutinitas atau aktivitas sehari-hari, stating routines. Ya. Misalnya contoh gini, you go to the post office once a week. You go to the post office once a week. Ini once a week artinya apa? Sekali seminggu. Kamu pergi ke kantor pos sekali seminggu. Berarti tiap minggu dia pergi ke kantor pos. Itu adalah sebuah rutinitas. Atau bisa dikatakan habit. Ya, memang tidak sehari-hari karena once a week, tetapi yang jelas dia adalah routines, kejadian yang berulang-ulang karena sebuah kebiasaan. Kedua lagi, misal contohnya, my grandma shops every Tuesday. Nenek saya, shops itu berasal dari kata to shop, berbelanja. Jadi my grandma shops, berbelanja every Tuesday. Berarti setiap hari Selasa nenek saya itu pergi belanja. Nah, kemudian yang ketiga, I study geography at college. Saya belajar geografi di kampus atau di perguruan tinggi. Nah, berarti kalimat ini menyatakan bahwa dia adalah seorang mahasiswa jurusan geografi. Kenapa tidak dikatakan saya pergi kuliah? Ya, karena memang tidak begitu ya. Kalau orang Inggris tidak menyatakannya saya pergi kuliah. Karena kuliah itu dikatakan saja berkuliah kalau di bahasa Inggris. Jadi saya belajar geografi. I study. Nah, jadi dikatakan simple present karena memang sehari-harinya dia pergi ke kampus untuk mempelajari ilmu itu, geografi. Tentang routines atau kebiasaan ini, ada kalimat yang memang harus memberikan keterangan waktu, kayak misalnya ini, you go to the post office once a week. Kalau kita potong sampai you go to the post office, kamu pergi ke kantor pos, itu otomatis kesannya dia tiap hari pergi. Maksudnya dia bekerjanya di sana. Nah, kenapa di sini harus ditambahkan once a week? Supaya menegaskan bahwa dia bukan kerja ke sana itu, tapi dia memang hanya seminggu sekali. Yaitu berarti dia mengirim surat di sana, karena kan gak mungkin tukang pos cuma seminggu sekali masuk kantor kan? Nah, itu. Kemudian yang kedua juga, my grandma shops. Kalau berhenti sampai situ, itu kalimatnya nggak lengkap, harus ada sesuatu di belakangnya. Nenek saya berbelanja, kan pasti menimbulkan pertanyaan, belanja apa, di mana, atau setidaknya kapan, gitu kan? Jadi dia harus muncul keterangan waktu. Akan tetapi simple present tense itu tidak wajib memunculkan keterangan waktu. Terutama kalau kita menyatakan ini nih, fungsi yang kedua, yaitu menyatakan fakta atau stating facts. Ya, kalau kita menyatakan fakta, kita tidak perlu memberikan keterangan waktu sebenarnya. Misalnya kayak katakan, his house is very big, rumahnya besar. Haruskah ditambahin misalnya, rumahnya besar dari dulu sampai sekarang? Ya kalau dari dulu sampai sekarang berarti kan ngomongnya saat ini. Berarti emang biasanya gitu kan? Ya udah, nggak usah pakai keterangan waktu berarti. Gitu logikanya. Jadi kalau kita menyatakan fakta, itu tidak perlu pakai keterangan waktu. Nah, jadi fungsi keduanya simple present tense itu menyatakan fakta, stating facts. Misalnya yaitu rumahnya gede banget, his house is very big. Rumah saya juga tidak kecil, my house is not small. You are my best friend. Kamu adalah teman atau kamu adalah sobat saya. Nah, kalau bukan sobat ya tinggal dinegatifkan kan, berarti kalau bukan, nah, jadinya they are not my friends. Mereka bukan sahabat saya. Ketiga, menyatakan kejadian yang sudah terjadwal atau diasumsikan pasti terjadi atau tidak lama lagi. Nah, ini fungsi yang agak unik karena menyatakan kejadian yang sudah terjadwal atau diasumsikan pasti, namanya diasumsikan pasti terjadi ya, yang ini nih. Ini kan sebenarnya bermainnya di ranahnya future ya. Kan diasumsikan. Diasumsikan itu berarti dikirakan atau diperkirakan. Pasti terjadi, berarti terjadinya bukan sekarang dong, nanti ya. Jadi sebenarnya dia bermain di domain future. Tetapi domain future itu memang dari dulu sampai nanti itu memang begitu keadaannya, artinya memang sudah jadwalnya. Biasanya kita ngomongin apa kalau kayak gini, ngomongin jadwal, misalnya jadwal kendaraan. Bisa dia bus, bisa pesawat, bisa kereta api.
Atau misalnya di jadwal kelas pelajaran, ya kan memang sudah terjadwal begitu. Jadi ya sebelum terjadi pun kita sudah bisa menyatakan bahwa akan terjadi kan gitu. Misalnya ini, the train doesn't arrive at 11 a.m. It arrives at 11 p.m. Keretanya tidak datang pukul 11, tetapi keretanya tidak datang pukul 11 pagi, tetapi datangnya 11 malam. Nah, posisinya kita bicara ini bukan pada jam 11 pagi. Mungkin aja kita ngomongnya jam 10 pagi, 10 p.m. misalnya, jam 10 pagi ada teman kita lagi nunggu di stasiun. Kita tanya, kamu mau kemana? Saya mau ke Bogor. Terus, ngapain berdiri di sini? Iya, saya nunggu kereta. Lah, kereta Bogor kan perginya jam 11 malam, bukan jam 11 siang. Lah, kayak gitulah kondisinya. Jadi itu kejadian jam 10. Makanya kita katakan, the train doesn't arrive at 11 a.m. It arrives at 11 p.m. Jadi kita memberikan jadwalnya ya pakai simple present tense. Kemudian yang ketiga misalnya our class starts at 10:30. Nah, ini misalnya jam 9 atau jam 10 ya, pukul 10 teman kita ada yang nanya jam pelajaran selanjutnya jam berapa? Ya kita jawab our next class misalnya starts at 10:30. Dikatakan next di situ berikutnya, berarti kan kelasnya belum bermulai ya. Karena masih ya jam istirahat mungkin, atau kelas yang tadi baru beres, berarti kan kelas selanjutnya belum dimulai. Ya, tapi kita udah katakan saat ini, berarti dia sebenarnya future, tapi diomonginnya sekarang. Boleh pakai simple present tense? Boleh. Kenapa? Karena kelasnya memang sudah terjadwal. Artinya mau tidak mau, pukul 10.30 kelas pasti dimulai selama dosennya datang. Kalau dosennya nggak ada ya kan nggak tahu. Yang jelas kelas itu harusnya mulainya jam segitu. Tuh, jadi ingat ada 3 penggunaan utama ya. Pertama, menyatakan rutinitas, aktivitas, bisa hobi atau habit, kebiasaan. Kedua, menyatakan fakta, stating facts. Termasuk kayak gini nih. The sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. The sun sets on the west. Ya kan, matahari terbenam di barat. Itu udah facts. Tidak perlu jadi pakai everyday, nggak perlu lah. Orang udah tahu juga matahari terbit tiap hari dari timur dan tenggelam dari barat. Sekiranya tidak tampil atau sekiranya tidak terbit atau sekiranya dia terbalik terbitnya, itu bukan everyday, itu udah the end of the day namanya, alias kiamat. Itu ya. Oke, semoga mudah-mudahan paham tentang pemakai. Oh ya, yang ketiga sekali lagi dia bisa dipakai untuk menyatakan jadwal atau stating schedules. Jadwal yang diasumsikan pasti terjadi. Teman-teman tadi ingat ya, saya sempat mengungkit sedikit tentang ada yang namanya nominal simple present. Jadi makanya saya katakan simple present itu tense yang agak unik karena dia membedakan antara struktur verbal dengan nominal. Ya. Kenapa ada yang namanya verbal dan nominal? Ini berhubungan dengan fungsi yang ketiga tadi. Fungsi yang kedua, bahwa simple present tense bisa dipakai untuk menyatakan stating the facts. Ya. Nominal simple present tense ini biasanya digunakan untuk fungsi kedua tadi, yaitu stating facts. Fakta. Nah, faktanya ini ya bisa berupa noun, bisa berupa adjektif. Misalnya kayak gimana? Misalnya gini, rambut saya pendek, itu fakta. Kalau kalimat itu diubah ke diterjemah ke bahasa Inggris, dia harus pakai simple present. Jadi kayak gimana? My hair is short. Begitu. Atau misalnya rambut kamu keriting. Ya, itu faktanya misalnya gitu. Atau mungkin tidak keriting, faktanya tidak keriting ya. Mungkin rambutnya lurus, berarti kita bikin pengingkaran. Rambut kamu tidak keriting. Berarti kita di bahasa Inggrisnya kita terjemahkan dengan menggunakan simple present tense nominal, yaitu your hair is not curly. Sekali lagi, rambut kamu tidak keriting. Your hair is not curly. Nah, itu yang namanya nominal simple present. Nah, perbedaannya gimana? Kalau simple presentnya verbal, verbal itu berarti inti dari predikatnya adalah verb. Verbnya action.
Jadi ada subjek ketemu dengan verb, ya. Verbnya ini adalah verb action. Kemudian kalau dia nominal, polanya jadi kayak gini. Ada subjek ketemu dengan to be. Nih. Habis to be ketemu dengan noun. Nah, atau bisa juga disebut noun phrase. Frasa nominal. Kalau dia adjektival, ya sebenarnya nominal dengan adjektival mirip ya polanya, cuman beda ininya aja, predikatnya. Subjek ketemu dengan to be, ketemu dengan adjektif yang kayak tadi itu. My hair is short. My hair, to be-nya is, kemudian short. Ya, jadi sekali lagi nominal simple present dipakai untuk stating facts. Ya, polanya tidak pakai action verb, tapi dia memunculkan yang namanya to be. Nah, seperti ini. What's nominal sentence? Nominal sentence is a sentence without action verb that's stating an activity. Kalimat yang tidak punya action verb dan dia tidak menyatakan aktivitas. Nah, polanya adalah ada subjek, ada be, kemudian ada noun atau adjektif. Nah, karena kita to be-nya itu simple present, tense-nya itu simple present, ya. Berarti kan present ya, waktunya present. To be present berarti kita milihnya apa? Ada is, ada are, atau ada am. Nah, kalian pasti udah hafal kan fungsinya masing-masing, kapan kita pakai is, are, dengan am. Kembali lihat subjeknya. Kalau I pakai am, kalau Ayu Dewi pakai are, kalau Siti pakai is. Nah, contohnya gimana? Annie is a nurse. Annie adalah seorang perawat. Nah, ini facts nih. Ya kan, nggak ada action verb-nya. Annie lagi ngapain? Nggak tahu. Tidak ada actionnya, tidak ada tindakannya. Yang ada adalah dinyatakan bahwa Annie pekerjaannya adalah seorang perawat. Itu berarti stating facts. Dan kalau dijabarkan strukturnya, nah Annie ini ada subjek ya. Subjeknya ini karena Annie dia perempuan berarti sendiri lagi, dia bisa diganti dengan she kan. Karena dia pakai she berarti ketemunya pakai is. Nih, keluar to be-nya is. Ya kan, ingat polanya subjek ketemu dengan to be, ketemu dengan noun. Itu ya. Nah, mana nounnya? Ini nurse, kata benda, perawat. Nah, kemudian contoh kedua misalnya. Kevin is very smart. Ya, kalau yang ini nurse itu noun. Sekarang kita lihat Kevin sebagai subjek, dia laki-laki, berdiri sendiri, bisa diganti menjadi he. Karena he itu pasangannya adalah is, maka to be-nya mengeluarkan is. Polanya kan s, to be, adjektif. Mana adjektifnya? Lihat ini, smart. Smart ini artinya cerdas atau pintar. Ya. Jadi polanya subjek, to be, noun atau adjektif. Itu yang disebut dengan nominal sentence. Dan dia fungsinya adalah stating the fact. Ingat itu. Ya, demikianlah penjelasan tentang simple present tense. Sekarang tinggal teman-teman mengerjakan soal latihan. Semoga materinya bisa dipahami dengan mudah. Kalau ada pertanyaan silakan dilayangkan ke grup WA. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.